Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembahasan latihan soal KSM tingkat nasional tahun 2024 jenjang MI mata pelajaran IPA terintegrasi. Soal nomor 31 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Pernyataan yang tepat pada organ lambung ketika sedang berpuasa adalah pembahasannya sebagai berikut. Perlu diketahui manfaat puasa untuk lambung yang pertama adalah mengurangi gerakan pada usus dan lambung. Karena selama berpuasa, usus dan lambung akan menurunkan aktivitas gerakannya karena tidak terdapat makanan atau minuman yang bisa dicerna. Yang kedua, menurunkan sekresi asam lambung. Hal ini tentunya memberikan dampak positif pada penderita asam lambung karena penurunan produksi asam lambung dapat mengurangi risiko luka di dinding lambung. Yang ketiga, puasa juga dapat meningkatkan kesehatan. Hal ini dikarenakan sistem pencernaan secara keseluruhan termasuk lambung pada saat berpuasa, tubuh memberikan waktu yang cukup bagi sistem pencernaan untuk beristirahat. Bila kesehatan pencernaan terjaga, risiko gangguan lambung juga berkurang. Maka, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, sekresi lambung yang lebih teratur. Soal nomor 32. Manusia dapat memberikan respon atas apa yang dirasakan, dilihat dan dengar melalui panca indera. Respon yang diberikan hendaklah senantiasa dijaga agar terhindar dari dosa, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, yang artinya sebagai berikut, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya." Pernyataan yang paling tepat terkait surah tersebut dengan sistem saraf sadar adalah pembahasannya sebagai berikut. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Perbedaannya, kalau sistem saraf sadar merupakan sistem saraf yang mengatur gerakan sadar melalui koordinasi otak, sedangkan sistem saraf tak sadar adalah sistem saraf yang bekerja tanpa perintah otak, melainkan diatur oleh sumsum tulang belakang. Maka dari penjelasan tadi, jawaban yang paling tepat adalah B, mengontrol semua hal yang disadari sebagai respon tubuh. Soal nomor 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat hidung sebagai indera membau dan otak sebagai pusat dari indera penciuman, sehingga kita bisa menikmati seperti yang tersirat dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 94. Sel kemoreseptor hidung yang bersilia terletak di bawah lendir atau mucus hidung yang menciptakan rangsang atau impuls ke otak. Kemudian otak akan memproses potensial aksi untuk mengidentifikasi bau tertentu. Akan tetapi, terkadang terdapat gangguan sehingga fungsi penciuman tidak normal. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat ketika seseorang mengalami gangguan penciuman karena flu adalah pembahasannya sebagai berikut. Gangguan penciuman yang hilang bisa disebabkan oleh permasalahan pada dinding dalam hidung. Masalah yang timbul bisa disebabkan oleh iritasi atau penumpukan lendir. Contohnya pilek, flu, rinitis, atau sinusitis. Maka dari penjelasan tersebut, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D. Terdapat gangguan iritasi dinding hidung dan penumpukan lendir akibat infeksi virus. Soal nomor 34. Adab ketika makan dan minum dalam ajaran Islam sangatlah detail dan memiliki nilai baik dari segi kesehatan, termasuk tidak berbicara ketika sedang makan dan atau minum. Berikut merupakan pernyataan mengenai tersedak yang benar kecuali pembahasannya sebagai berikut.
Epiglotis merupakan jaringan berupa katup yang berfungsi menutup batang tenggorokan ketika menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, peristiwa tersedak saat berbicara itu dikarenakan epiglotis akan membuka pintu masuk ke dalam trakea untuk menyuplai udara. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini masalah mengenai tersedak, kecuali C. Katup epiglotis menutup saat makan sambil berbicara. Soal nomor 35. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 68-70 yang artinya sebagai berikut: maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan air dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Ayat tersebut mengisyaratkan pada manusia mengenai hujan asam. Manakah pernyataan di bawah ini tidak tepat mengenai hujan asam? Pembahasannya sebagai berikut. Untuk soal ini sudah jelas ya, karena yang tidak tepat mengenai hujan asam itu jawabannya adalah D. Karena seharusnya kalau terjadi hujan asam itu meningkatnya karbon dioksida. Karena pernyataan pada pilihan D, hujan asam berbentuk sebagai dampak dari berkurangnya kadar karbon dioksida, menipisnya lapisan ozon, dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan terjadinya hujan asam. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Soal nomor 36. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Bunga sebagai organ reproduksi tumbuhan memiliki struktur tertentu, dan setiap bunga memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dengan bunga lain. Perhatikan struktur bunga bugenvil berikut. Bagian yang ditandai dengan huruf A merupakan, pada gambar tersebut sudah jelas bahwa struktur bunga yang dimaksud pada huruf A adalah mahkota. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Soal nomor 37. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259 telah menyebutkan tentang sifat-sifat tulang yang diciptakan Allah dengan keajaiban tulang belulang yang tersusun, yang kemudian dibalut dengan daging. Daging yang dimaksud adalah kumpulan dari otot-otot tubuh yang membantu untuk bergerak. Fungsi otot yang dimaksud adalah, pembahasannya sebagai berikut. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Tanpa otot, tubuh manusia tidak akan dapat bergerak. Fungsi otot yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Soal nomor 38. Perhatikan gambar piramida makanan ekosistem darat. Kesimpulan yang tepat untuk gambar piramida di atas adalah, pembahasannya sebagai berikut. Piramida makanan dalam ekosistem darat adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan sendiri berbeda dengan rantai makanan. Piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan pada dasar piramid, jumlah individu dan jumlah energi yang terlibat adalah paling besar. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Soal nomor 39. Siswa kelas 12C melakukan praktikum pengukuran volume udara. Didapatkan data hasil pengukuran volume udara pernapasan pada siswa perempuan usia 13 tahun. Posisi duduk, tinggi badan yaitu 151 cm, berat badannya 44 kg,
dan suhu ruangan 28 derajat Celcius. Nah, itu merupakan hasil yang didapat ya pada tabel tersebut. Berdasarkan data di atas, kapasitas total paru-paru sebanyak titik-titik mililiter. Pembahasannya sebagai berikut. Kapasitas total paru-paru adalah volume udara di paru-paru saat upaya inspirasi maksimal, sehingga cara menghitungnya itu menjumlahkan cadangan ekspirasi ditambah cadangan inspirasi ditambah udara tidal ditambah udara residu, sehingga 800 ditambah 700 ditambah 500 ditambah 900, sehingga total kapasitas paru-parunya sebanyak 2900. Karena di pilihan jawabannya tidak ada, maka lebih baik ketika seandainya di tes itu tidak ada jawabannya, lebih baik dikosongkan saja. Jadi untuk jawaban soal ini adalah 2900 ml. Nomor 40 berbentuk bahasa Inggris yang artinya sebagai berikut. Perhatikan gambar virus berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf B adalah pembahasannya sebagai berikut. Yang ditunjukkan oleh huruf A itu merupakan DNA atau RNA, yang B itu kapsid, dan yang C itu envelope. Nah, itu merupakan struktur yang dimiliki oleh virus. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ditujukan oleh huruf B, yaitu kapsid. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.